Sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu 1 Agustus 2021 tertulis pada kitab Injil Matius 17 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nas khotbah ini bercerita tentang Yesus yang membayar bea untuk bait Allah. Orang-orang Yahudi biasanya membayar bea bait suci sebesar setengah sikal atau 2 dirham per orang untuk setiap ibadah di bait Allah. Dan itulah biaya yang dikeluarkan untuk ibadah di sana. Uang itu disebut uang pendamaian karena nyawa. Lihat Keluaran 30 ayat 12. Bea itu tidak terlalu dituntut dengan ketat pada waktu itu seperti pada waktu-waktu sebelumnya, terutama di daerah Galilea. Para pemungut bea bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Petrus menjawab untuk gurunya, "Memang membayar. Guruku memang membayar bea itu." Seperti biasanya, Yesus di setiap kesempatan mengajar murid-muridnya tentang segala sesuatu hal yang terjadi. Yesus berkata, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang-orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau." Kristus memberikan contoh mengenai raja-raja di bumi yang menarik bea dari orang-orang asing, dari kerajaan-kerajaan yang takluk di bawah mereka, atau dari orang-orang asing yang berurusan dengan mereka, tetapi tidak dari anak-anak atau keluarga mereka sendiri. Di antara orang tua dan anak-anak mereka, barang-barang yang dipakai bersama, sehingga tidak masuk akal bila orang tua menarik pajak dari anak-anak mereka sendiri atau menuntut sesuatu dari mereka. Ini sama seperti tangan kanan menagih pajak dari tangan kiri. Yesus menerapkan hal ini pada dirinya sendiri, karena Yesus Kristus adalah anak Allah dan ahli waris atas segala sesuatu. Bait Allah adalah baitnya, dan bait Allah adalah rumah Bapanya. Di dalamnya dia setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan oleh sebab itulah dia sebenarnya tidak berkewajiban membayar bea itu. Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan, Yesus membayarnya. Tentu ini hanya berlaku untuk Yesus, bukan untuk diperluas bagi semua orang. Hanya sedikit orang seperti Petrus yang mengetahui bahwa ia adalah anak Allah dan kehormatan dari kebenaran agung itu pada waktu itu masih rahasia, akan berkurang jika kebenaran itu dinyatakan saat itu hanya untuk memenuhi tujuan sepele seperti itu. Oleh karena itu, Kristus mempertimbangkan bahwa jika dia menolak membayar, maka prasangka orang banyak akan semakin bertambah melawan dia dan ajarannya dan menghilangkan kasih mereka terhadapnya. Dan oleh sebab itulah, ia berkeputusan untuk membayarnya. Perhatikanlah kebijaksanaan dan kerendahan hati Kristus dalam banyak hal. Ia menyerahkan haknya supaya tidak menjadi batu sandungan kalau hanya untuk tujuan sepele seperti itu. Jalan apa yang diambil oleh Kristus untuk membayar bea itu? Ia memperoleh uang bagi dirinya untuk membayar bea itu dari mulut seekor ikan. Yang dalam hal ini tampaklah bahwa Yesus itu hidupnya sangat tergantung kepada pemeliharaan Allah Bapa. Ia tidak memiliki setengah sikal pun di kantongnya untuk membayar bea.
Padahal ia sangat berkuasa dan maha tahu tentang segala yang ada di alam semesta. Ia menyuruh Simon Petrus mengambil uang itu dari mulut ikan. Hal ini merupakan bukti keilahiannya dan bahwa dia adalah Tuhan alam semesta. Makhluk-makhluk ciptaan yang paling jauh dari kehidupan manusia berada di bawah perintah Kristus. Bahkan ikan-ikan di laut letakkan di bawah kakinya. Mazmur 8 ayat 7. Dan untuk membuktikan kekuasaannya di dalam dunia dan untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaannya sekarang yang sedang merendah, ia memilih mendapatkan uang itu dari mulut ikan, meskipun dia bisa saja memperolehnya dari tangan malaikat. Yesus menyuruh Petrus melakukan itu untuk mengajar kita, agar kita juga rajin dalam melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Bahwa apa saja yang disuruh Tuhan Yesus kita kerjakan akan ada hasilnya, asal tepat seperti yang ia suruhkan. Andaikan Petrus saat itu menangkap seekor ayam dan membuka mulutnya, tentu uang itu tidak ada di sana. Tetapi ia harus pergi memancing ikan ke danau, dan ikan yang pertama didapat dibuka mulutnya, dan disitulah uang 4 dirham itu didapati persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau Yesus menyuruh kita memberitakan Injil kemana saja, marilah kita beritakan Injil itu kemana saja Tuhan menyuruhnya. Kalau disuruhnya ke desa, pergilah ke desa. Kalau disuruhnya ke kota, pergilah ke kota. Kalau disuruhnya memberitakan Injil, beritakanlah Injil. Jangan yang lain. Hasil yang akan kita dapatkan akan cukup untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup, termasuk untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan dalam bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki minggu inventaris, minggu yang mengingatkan untuk memelihara atau menambahi inventaris gereja jika diperlukan. Pembelian dan perawatan inventaris ini tentunya bersumber dari jemaat melalui persembahan khusus untuk inventaris. Jadi, berilah persembahan itu supaya rumah Tuhan dan semua inventaris yang ada di dalamnya bisa terawat dengan baik. Kalau Kristus sendiri membayar bea atau iuran, masakan kita tidak mau membayarnya? Kita tidak perlu memancing ikan ke danau dan membuka mulut ikan untuk mendapatkan uang itu ataupun biaya itu. Sebab di rumah kita pun sudah ada biaya itu tersedia. Tersimpan di dompet, tersusun dalam kotak lemari, tertabung di bank dan deposito. Ambillah itu dan berikanlah menjadi persembahan untuk inventaris gereja. Amin.